Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah agroforestry. Di sini kami ada kunjungan ke salah satu peternak ataupun salah satu petani yang menggunakan konsep siska ataupun sistem integrasi sapi dengan kelapa sawit. Adapun keuntungan dari sistem integrasi ini antara sawit dengan sapi yang dikombinasikan, yaitu ketika sapi ini dilepas liarkan ke alam ataupun ke sawit yang dikembangkan, itu untuk sapi lebih produksinya untuk perkembangbiakannya lebih bagus, serta untuk makanannya lebih terjaga, serta banyak manfaat lainnya dalam hal produksi, baik itu dari perkembangbiakannya, kemudian dari sistem makannya, dan juga untuk berat dari sapi itu sendiri. Di lahan sawit kita ini kan jadi semak, jadi racun pun kadang-kadang racun ini pekerjaan ini kan kadang-kadang mencampurnya dengan air itu melebihi apa, jadi dosis obat tadi kan nggak apa, jadi kayaknya ada planning ke depan itu untuk sapi ini. Oh, ini untuk perkembangan itu kan seakan-akan rumput itu daripada kita lepasin itu yang pertama. Yang keduanya dari segi berkembang biakan hewan itu cepat kalau kita lepas. Kalau kita kasih kandang, pertama kita untuk mencari rumput tentu harus banyak. Paling kalau kita di kandang itu mampu paling 5 ekor. Kalau udah 12 ekor kita udah beli rumputnya kan. Kalau di kandang kita lepas kan tentu kita nggak ada batasan ekor, Pak. Yang selanjutnya yaitu sistem pertanian paludikultur atau urban farming yang memanfaatkan perkarangan rumah sebagai lahan pertanian. Bisa dilihat pada perkarangan rumah tersebut, terdapat beberapa tanaman seperti tanaman terong, ubi kayu, tebu, jambu air, kelengkeng, dan pohon kelapa. Manfaat dari sistem ini yaitu sebagai ketahanan pangan, penghematan biaya, meningkatkan kesehatan, meningkatkan kualitas udara, peningkatan estetika, dan pendidikan lingkungan. Masyarakat juga memanfaatkan perkarangan belakang rumah dengan menanam tanaman pisang yang hasilnya bisa dikonsumsi sendiri ataupun diperjualbelikan. Dan untuk yang terakhir yaitu perkebunan durian dengan sistem monokultur yang berlokasi di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Durian merupakan salah satu tanaman buah tropis yang sangat populer di Asia Tenggara. Tanaman ini dikenal dengan sebutan raja buah karena cita rasa yang unik dan aroma khasnya yang kuat. Durian tumbuh dengan baik di daerah tropis terutama di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Sistem dari perkebunan yang digunakan petani di daerah tambang merupakan monokultur. Monokultur sendiri merupakan suatu sistem pertanian atau perkebunan yang dimana hanya satu jenis tanaman yang dibudidayakan dalam suatu lahan atau area yang luas dalam jangka waktu tertentu. Petani memilih tanaman perkebunan durian karena tanaman durian memiliki potensi jual yang tinggi terutama di pasar internasional. Dan tanaman durian juga merupakan salah satu jenis tanaman jangka panjang jika perawatannya dilakukan dengan baik dan benar. Kelebihan dari sistem pertanian atau perkebunan monokultur, untuk yang pertama itu efisiensi produksi karena hanya menangani satu jenis tanaman. Yang kedua itu skala ekonomi monokultur dapat menghasilkan keuntungan besar karena produksi massal dalam jumlah besar. Dan untuk yang ketiga yaitu peningkatan hasil panen karena dengan fokus pada satu jenis tanaman, teknik pertanian dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan hasil yang optimal.